tentang bahasa bagi perkembangan bahasa anak dalam konteks Pargemit. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Kak Irma, lihat dong itu anak dong cepat sekali tangkap bahasa ya. Berarti bahasa ini salah satu fondasi penting buat dong Ju. Iya, apalagi di PAR nih, bahasa ini kan jadi alat utama untuk didik anak-anak, terus menanamkan nilai, terus membentuk mereka punya karakter juga. Bahasa adalah sarana untuk kita dapat berkomunikasi, berpikir, dan juga membangun relasi. Kita semua pasti sudah pernah mendengar kata-kata dari lingkungan sekitar kita, baik dari orang tua, teman, bahkan saudara-saudara kita. Nah, tetapi tahukah kita bahwa bahasa memiliki peran yang lebih penting daripada itu, yang membantu kita berbicara, tetapi lebih dari itu, bahasa dapat membantu kita untuk dapat memahami dunia kita dan juga Tuhan kita. Bagi anak-anak, bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga alat untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan menyerap semua nilai yang ada di sekeliling mereka. Dalam konteks pelayanan anak di Gereja Masehi Injili di Timor, bahasa memiliki peran yang lebih penting. Bahasa tidak hanya sebagai alat untuk berkomunikasi dengan sesama, tetapi juga instrumen utama dalam pembentukan karakter dan pewarisan nilai-nilai iman Kristen kepada anak-anak. Daniel pun berkata, "Aku tidak takut karena Tuhan besertaku." Melalui bahasa, anak-anak belajar tentang iman, kasih, dan harapan. Adik-adik, menurut Besok, bagaimana cara Tuhan berbicara dengan kita? Melalui doa. Baca Alkitab, Pak. Tuhan menggunakan berbagai cara, termasuk kata-kata yang kita dengar setiap hari. Bahasa yang kita gunakan memiliki peran yang sangat penting perkembangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di lingkungan pelayanan dan remaja gereja, bahasa peran sebagai alat utama dalam komunikasi nilai-nilai Kristen. Dengan bahasa, anak-anak bisa memahami cerita Alkitab seperti kisah Nuh, Daud, dan Tuhan Yesus. Mengembangkan kemampuan mereka dalam berbagai memahami pesan yang terkandung dalam pesan-pesan tersebut. Bahasa juga membantu anak-anak dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan berbicara. Sebagai contoh, ketika anak-anak mendengar cerita Alkitab dan kemudian diminta untuk menceritakan kembali dengan bahasa mereka sendiri, ini akan mengembangkan kemampuan mereka dalam memahami pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Selain itu, bahasa juga menjadi jembatan untuk membangun relasi yang baik antara anak-anak dan guru atau sesama teman. Ketika seorang anak merasa dimengerti dan dihargai dalam berbicara, mereka akan lebih terbuka untuk belajar berkembang dalam iman. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang banyak digunakan dalam kegiatan di Gemit. Namun, apakah kalian tahu bahwa menggunakan bahasa secara kontekstual sangat penting dalam pelayanan anak? Kontekstual berarti bahasa yang kita gunakan harus sesuai dengan usia, kemampuan, dan kebutuhan anak. Di Gemit, bahasa Indonesia digunakan dalam mengajar anak-anak. Tetapi kita harus memperhatikan cara penyampaian. Pengajar harus menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Hal ini penting agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh mereka. Selain itu, penggunaan bahasa secara kontekstual juga berarti kita harus memahami suasana, hati, dan kebutuhan anak-anak. Misalnya, saat mereka sedang gelisah, menggunakan bahasa yang menenangkan atau mengajak mereka untuk berdoa dengan kata-kata yang penuh kasih bisa membantu mereka lebih mudah menerima ajaran yang disampaikan. Sekarang bebas ya, kalau kakak bilang matahari, kalian jawab Bersinar. Dalam permainan seperti ini dapat membantu anak-anak untuk lebih mengenal kosakata dan berpikir lebih cepat. Nah, melalui beberapa hal yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan sarana yang sangat penting dalam perkembangan iman, sosial, dan kognitif anak-anak. Dalam konteks pelayanan anak dan remaja Gemit, bahasa memiliki peran yang sangat penting dan menanamkan nilai Kristen yang menjadi landasan kehidupan anak-anak. Bahasa memungkinkan anak-anak untuk mengenal Tuhan lebih dekat, memahami cerita-cerita Alkitab, dan menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Penggunaan bahasa yang tepat dan kontekstual, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya, akan memperkuat pengajaran yang kita berikan, serta membuat anak-anak merasa dihargai dan lebih mudah dalam menerima pesan yang disampaikan.
Selain itu, melalui pendidikan bahasa yang baik, anak-anak tidak hanya berkembang dalam hal pengetahuan, tetapi juga dalam kemampuan sosial dan kognitif mereka. Mereka belajar berbicara dengan sopan, membangun hubungan yang sehat, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang akan sangat berguna dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang tua, guru, dan anggota gereja terus berkomitmen untuk memperhatikan penggunaan bahasa dalam setiap aspek pelayanan anak. Dengan demikian, kita dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih, beriman, dan memiliki karakter yang kuat, yang pada akhirnya akan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Tuhan memberkati kita semua dalam pelayanan ini. Bahasa bukan hanya sekedar alat untuk komunikasi, tetapi jembatan menuju pemahaman dan kasih. Di PAR, kita membentuk masa depan lewat kata-kata, Lewat cerita, permainan, dan percakapan sederhana. Karena dari bahasa lahir pengertian, dari pengertian tumbuhlah iman. Mari kita rawat bahasa demi anak-anak Timor yang penuh harapan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Shalom.